Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara merasa Tuhan memanggil atau meminta saudara untuk melakukan sesuatu yang terasa sulit atau bahkan tidak masuk akal? Mungkin Tuhan meminta saudara untuk tetap jujur, meskipun semua orang di sekitar saudara melakukan kecurangan. Atau mungkin saudara diingatkan untuk mengampuni seseorang yang telah menyakiti saudara. Atau mengambil langkah iman dalam hidup tanpa tahu apa yang akan terjadi nantinya. Di dalam situasi seperti itu, mungkin ada keraguan, ada pertanyaan yang muncul. Mengapa saya harus melakukan hal ini? Orang lain tidak melakukannya. Apakah ini tidak sia-sia? Mungkin kita meragukannya. Tetapi hari ini, kita akan belajar dari seseorang yang menghadapi perintah Tuhan yang sangat besar dan tampaknya tidak masuk akal. Tetapi ia tetap taat. Mari kita bersama-sama membaca dari Kejadian 6, ayat yang ke-9 sampai 22. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, bayangkan keadaan Nuh saat itu. Dunia di sekelilingnya penuh dengan kejahatan dan kerusakan moral. Manusia hidup sesuka hatinya, semaunya, tidak peduli dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan melakukan segalanya menurut kehendak mereka sendiri. Keadaan ini begitu buruk hingga hati Tuhan berduka dan Dia memutuskan untuk menghapus manusia dari muka bumi dengan air bah. Namun di tengah generasi yang jahat itu ada 1 orang yang berbeda, yaitu Nuh. Alkitab mencatat bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan berbicara kepadanya dan memberikan perintah yang sangat spesifik. Buatlah sebuah bahtera. Saudara, Tuhan tidak hanya memerintah, tetapi di sini Tuhan juga memberikan ukuran dan bahan yang harus digunakan. Ukurannya jelas. Panjang 300 hasta, kurang lebih 135 meter. Lebarnya 50 hasta, kurang lebih 22,5 meter, dan tingginya 30 hasta, sekitar
13,5 meter. Jadi jelas apa yang Nuh harus buat. Mungkin kita bertanya, bagaimana perasaan Nuh saat mendengar apa yang Tuhan katakan? Saudara-saudara, pada saat itu kemungkinan besar hujan yang deras, yang besar itu belum pernah terjadi. Sehingga konsep tentang air bah yang besar mungkin terdengar seperti sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak ada di dalam bayangan seperti apakah itu. Orang-orang di sekitarnya pasti mengejek dan menganggap gila. Apa yang sedang kau lakukan, Nuh? Apa yang sedang kau buat? Mengapa engkau membuat sebuah kapal sebesar itu di daratan? Tetapi apa yang Nuh lakukan? Nuh tidak membantah. Nuh tidak ragu. Nuh tidak meminta penjelasan lebih lanjut dari Tuhan. Dia langsung taat. Mari kita coba renungkan bagaimana jika kita ada di posisi Nuh. Tuhan memerintahkan sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya, yang belum pernah kita bayangkan, yang terdengar tidak masuk akal, dan mungkin semua orang di sekitar kita mentertawakan atau berkata hal yang lain. Apakah kita tetap taat dan setia? Nuh tetap teguh dalam imannya. Ia tidak terpengaruh oleh apa yang orang-orang sekitarnya katakan. Tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Ia membangun bahtera dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, membutuhkan puluhan tahun supaya bisa menyelesaikan bahtera ini. Dan selama waktu itu, ia terus menghadapi mungkin cibiran dari orang-orang di sekitarnya. Nuh tahu bahwa perintah Tuhan lebih penting daripada suara manusia. Di dunia saat ini, kita mungkin hidup menghadapi tekanan yang serupa. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Tetapi mungkin dunia seringkali tidak memahami atau bahkan mengejek keputusan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi sama seperti Nuh, biarlah setiap kita boleh tetap teguh. Kita tetap percaya kepada apa yang Tuhan perintahkan. Kita berpegang kepada rencana Tuhan. Karena kita tahu rencana Tuhan sempurna kepada setiap kita. Saudara, Nuh mengajarkan kita bahwa iman sejati bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi juga bertindak, melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Meskipun kita belum sepenuhnya memahami, mengerti, melihat hasilnya, tetapi kita dengan setia melakukannya. Karena itu mari kita bertanya kepada diri kita. Apakah saya taat kepada Tuhan meskipun saya belum memahami rencana Tuhan sepenuhnya? Tuhan mungkin sedang memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Apakah kita siap untuk mentaati dengan iman? Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, tolong kami untuk kami boleh terus taat menjalankan setiap perintah, kehendak, firman yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Mungkin ada kalanya kami meragukan apa yang Tuhan katakan. Mungkin ada kalanya kami bertanya, mengapa kami harus melakukan ini? Mungkin saat kami melakukannya, orang-orang di sekitar kami, dunia ini, mengatakan hal yang berbeda, mengejek kami, menjauhi kami. Tapi tolong kami Tuhan, biarlah setiap kami boleh tetap teguh melakukan apa yang Tuhan firmankan. Biarlah kami boleh tetap memiliki iman terus percaya bahwa setiap apa yang Tuhan perintahkan adalah baik untuk setiap kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami mau menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.